Langsung aja Pak. Pak Ahok ada banner A3 ini menandakan bahwa mau maju atau gimana Pak? Pojok Pak. Iya. Enggak, itu memang brand kita A3 asal Ahok jadi kan. Kan kita udah putuskan kalau mau maju kan kelihatannya kan partai-partai kan belum tentu dapat, karena PDI Perjuangan nggak bisa sendiri. Buat kami itu lebih penting menjadi politisi yang edukator. Nah kita ingin masyarakat itu kita ketemu, toh mereka juga bayar kan. Untuk acaranya mereka bayar. Kita akan terus ngajar, kita keliling juga nanti Indonesia. Kita ingin masyarakat itu menyadari dia harus memberikan tuntutan yang tinggi pada siapapun mau jadi pejabat. Dan standarnya itu pernah saya buat dulu. Waktu saya di Jakarta, di Belitung, di DPR. Nah ini jadi satu standar baru buat semua orang untuk belajar. Jadi dia tuntut kamu pas aku milih lu nggak ada standar kan? Nah itu tujuan kita A3 itu. Berarti akan keliling Indonesia Pak A3 ini? Atau di Ya Jakarta? kelihatannya kita keliling. Mungkin juga partai juga akan bikin yayasan juga nanti mungkin. Kita ada kesulitan. Mungkin kita akan kolaborasi juga bisa dengan si Nana gitu kan. Siap. Ya dulu kita ke kampus. Intinya kita ingin masyarakat pemilih itu mulai menuntut bahwa sebetulnya standar seorang pejabat itu bukan tidak mungkin dilakukan. Ahok pernah lakukan kok. Ya bisa contoh gitu kan, kita sebagai orang tua, sebagai orang tua mesti terima semua anak lapor dong. Nah kalau orang bilang mana tahan, kalau balai kota dibuka, orang datang ketemu kasih nomor, nah, saya kan lakukan. Nah itu standar yang kita harapkan orang mulai menuntut. Pak Ahok tadi Pak Ahok mengatakan bahwa kemungkinan tidak akan maju di Pilkada Jakarta. Apakah itu artinya sudah keputusan final dari DPP PDIP di Pilkada? Enggak, secara logika itu kenapa teman-teman waktu itu dorong saya mau ke NTT, dorong saya mau ke Sumatera Utara, karena mereka melihat Jakarta itu kemungkinannya kecil. Ya kan? Jakarta ini kan kursinya nggak cukup. Koalisi Pak. Kurang 7 kan? Ya. Nah kerjasama dengan lain, kerjasama dengan siapa? PKS misalnya? Ya saya nggak tahu, itu udah putusan ada kita serahkan pada Ibu Mega kan. Makanya mereka bilang sayang kan kalau lu nggak ikut kan. Nah kalau saya pribadi, saya udah pernah ngalamin ini dari dulu kok. Dulu waktu saya mau maju Jakarta juga kumpul KTP gak kumpul. Orang juga bilang kenapa sih Hok kamu nggak mau pulang ke Bangka Belitung? Pasti menang, kursi ada. Lu pasti menang nih. Terus saya bilang kan saya dari dulu bukan mau jadi gubernurnya. Saya cuma mau bangun satu standar. Kalau jadi gubernur itu kayak apa sih? Dan itu waktu itu ibu kota yang pilihan. Kalau ibu kota nggak dapat, ya udah. Kan memang niat gue bukan mau jadi gubernur kan orang. Gue juga pengen kasih model. Ini model bisnis model nih. Gimana cara mengelola kota? Gimana cara menangani masyarakat? Gimana caranya anggaran bisa membuat penuh otak, perut, dompet rakyat? Itu saya gimana cara susun program, strateginya, kebijakannya. Nah saya bikin bisnis modelnya. Dan saya lakukan. Nah makanya saya waktu itu putuskan, ngapain gue pulang ke Bangka Belitung? Itu cuma sekadar jadi gubernur kan. Waktu saya jadi bupati juga, kalian juga nggak pernah tahu kelas 3 saya yang bikin. Tanda tangan sama Askes, yang nggak mampu masuk kelas 3 gue tanggung. Nggak ada yang tahu itu, karena kecil. Kalau pengen kebijakan kita diketahui orang yang mesti di Jakarta. Dan saya bersyukur paling tidak pernah 2 tahun wagub, 2 tahun gubernur, jadi sebuah bisnis model orang lihat. Nah itu tujuan A3 itu. Berarti apa? Apakah mungkin PDIP akan ke Anies Pak? PDIP? Apa mungkin? Saya nggak tahu. Saya kira Mas Ganjar udah menjawabnya. Secara prinsip Partai PDI Perjuangan itu, saya ini kan, kalau mau bisnis mesti ada pakai nurani. Kalau mau berpolitik ada prinsip. Nah saya kira secara prinsip sulit PDI Perjuangan untuk mendukung seorang Pak Anies. Secara prinsip ya. Nah, saya nggak tahu. Itu Anda mesti lihat. Kita lihat aja tuh. Kalau tiba-tiba duduk pun nggak tahu juga kan. Itu orang politik kan. Pak Ahok kan bilang PDIP nggak bisa maju sendiri Pak. Nanti baru-baru ini muncul wacana Kim Plus. Nah itu bakal Ya, ada satu calon makanya bisa aja. Saya berani jamin kalau Kim Plus itu bisa hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani, ini ucapan saya nih, bukan saya tantang orang ya, tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kota kosong. Kalau dia berani,
saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. Makanya akan terjadi mungkin pola ada calon independen yang muncul. Bisa dilihat Jadi itu calon boneka begitu ya Pak? Saya nggak tahu. Karena nggak gampang ngumpulin, kan dulu kan udah independen nggak bisa lolos toh. Bikin list sesuai itu tuh lolos. Nah itu bisa kita melihat. Saya kira kalau Kim Plus berhasil, dia pasti akan melawan calon independen. Karena kalau dia lawan kota kosong akan dipermalukan. Pak, kan dari Akan habis nanti. Tapi ini kan ada MRK ini juga yang tadinya kan disebut Jabar, ternyata Kang Deli nih yang muncul Nah Jabar. itu kan Itu nanti gimana? kan Kim Plusnya luar biasa dong. Plus. Saya kira ini luar biasa kan, karena hitungan orang waktu itu katanya saya nggak tahu waktu itu. Calon Gerindra nggak mungkin menang di Jabar kalau ada RK. Jadi kalau saya RK ditarik, berarti calon Gerindra bisa menang. Saya nggak tahu bargainingnya seperti apa. Iya, mungkin. Mungkin di Jakartanya Gerindra ke Golkar. kasih ke Golkar atau kasih ke siapa gitu. Bagi kami sih yang penting itu tadi kan, kami ini politisi edukator. Bung Karno, Bung Mega, semua ada politisi edukator. Kita ingin masyarakat tuh memahami soal kekuasaan itu cuma ekses dari berhasil mendidik pemilih. Soal Jakarta dong Pak sedikit, ini kan kemarin banyak nih, Bapak kan tadi di acara sudah bilang kemarin itu dulu Bapak sudah menyelesaikan masalah anak-anak miskin yang tidak bisa sekolah. Tapi kan sekarang kejadian terakhir itu guru-guru honorer di Jakarta justru kena cleansing Pak. Mungkin ini Bapak melihat ada sesuatu masalah baru nggak sih Pak di Jakarta seperti apa? Aduh, saya nggak gitu ikutin. Tapi dulu waktu saya di Komisi 2 DPR RI, termasuk saya waktu di Jakarta, kan saya yang beresin. Guru-guru honor, kan saya Komisi 2 kan. Bagi saya sederhana lah, bagaimana guru itu, kan kita kena pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari kan. Guru itu harus kasih kehidupan yang baik, juga dilatih dengan baik. Tapi kesempatan sekolah harus dimiliki semua orang. Nah disitulah saya mau menghemat dulu. APBD DKI itu jangan habis buat pembangunan. Disitulah aku bargaining, kalau reklamasi wajib 15%. Termasuk KLB, sehingga untuk bikin jalan, jembatan, segala macam, bikin jaringan LRT, jangan pakai APBD lah. APBD fokus aja, bikin perut, otak, dan dompet. Kata Bung Karno, kalau perutnya kenyang, otaknya bisa mikir dong, dompetnya bisa penuh. Ya gitu aja tuh kan. Terkait Pak Jokowi yang minta maaf di akhir masa jabatan gimana? Apakah Pak Waduh, Ahok mesti tanya ke Pak Jokowi kayaknya ya. Tapi saya kira wajar ya. Saya kira menurut saya ya, hampir semua kepala pemerintahan atau di dunia di masa akhirnya itu secara itu pasti menyampaikan permohonan maaf. Karena pasti secara dunia ya semua pasti. Saya juga mengakhiri jabatan, saya juga mohon maaf. Saya kalau ada tahanan juga saya mohon maaf. Sama polisi mungkin ada hilau, sengaja nggak sengaja menyakiti mereka gitu kan. Tapi kalau ada hubung-hubungan, apa ada hubungan dengan Tempo keluarin nawa dosa, lu tanya sama Tempo sama Soal WA Bapak dengan Pak Anies itu gimana Pak? aku ini ya, aku jujur aja nih. Aku nggak etis tunjukin kalimat WA-nya ya. Saya ketemu Pak Anies setelah saya keluar dari tahanan cuma 3 kali. Jadi saya juga yakin Pak Anies tidak bermaksud mengatakan seolah-olah kami diam-diam ketemu. Saya kira Pak Anies nggak bermaksud di situ. Saya pertama ketemu beliau itu waktu pelantikan anggota DPRD, hampir 5 tahun yang lalu. Terus yang kedua saya ketemu waktu itu saya lagi ke toilet, saya ada acara makan sama teman, ada tamu, Pak Anies ketemu di toilet, ketemu Pak Surya Paloh. Ngomong-ngomong, begitu keluar, ternyata Pak Anies nunggu Pak Surya Paloh, ada kawinan petinggi Golkar waktu itu di Pondok Indah Hotel. Ya tanya basa-basi gimana kabar, apa gimana anak itu, ya udah pergi, tapi dia udah buru-buru. Yang ketiga kali saya ketemu nih Juli kemarin, kawinan ketua Apindo Ibu Sinta. Pas saya pulang sama Dubes Maroko, ketemu Pak Anies, foto-foto, terus Pak Anies bilang, yuk kita foto. Terus Pak Anies tanya, nomor teleponnya yang mana nih? Ya, terus saya kasih nomor ke Pak Anies, dia catat. Lalu waktu saya pulang saya terima WA, tes Anies. Ya terus saya bilang, ya terima kasih Pak, udah nomor. Kita waktu kita kapan-kapan kita kumpul nih. Ya Pak, siap. Itu aja nih. Sampai hari ini nggak ada WA. Kumpul yang dimaksud apakah dengan gubernur-gubernur lain itu atau gimana Pak? Kalau saya sama Pak Sutioso deket. Karena tinggal dekat rumah saya, dari dulu kalau dia panggil saya datang. Karena kan senior ya. Tapi kalau Pak Anies sebenarnya
hampir nggak pernah kontak saya sih sebetulnya. Cuma saya juga nggak tahu, saya kira dia nggak bermaksud mengatakan bahwa saya sering ketemu. Itu sih. Pak Ahok tadi untuk Pak Anies itu kan kemarin diwacanakan akan berduet dengan Pak Yusuf Hamka dan Pak Anies mengaku udah chat sama Pak Hamka dan Pak Hamka mengaku juga nggak apa-apa kalau dicocokin Pak Hamka. Tadi Pak Hamka telepon saya. Gimana tuh Pak? Apa Pak? Aku dekat sama Pak Hamka loh. Kayaknya nggak jadi maju nih. Karena udah kirim plus kan, udah tunggu RK kan. Iya. Berarti yang Golkar punya calon bukan Bukan dia. tinggal kita tanya nih, RK dengan Hamka atau RK dengan Mas Kaisang nih, kita nggak tahu. Kayak Bapak sama apa Pak? Pak, dari bocoran Bapak gimana Pak? Ini ada wacana Pak RK dengan Pak Saiku itu gimana Pak? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Bisa aja terjadi. Kalau itu terjadi, berarti Pak Anies di PHP PKS loh. Kalau Pak Anies lawan Pak Ahok tadi head to head itu bagaimana Pak? Ya saya kira bagus untuk jadi politisi edukator. Berarti Bagus dong. akan ulang 2017 menurut Bapak Orang kita itu, kamu kira pemilih kita di bego apa? Semua orang punya nurani bos. Ya kan udah punya, semua udah ngapain sih gak bakal segitu lah baca sama gue lah. Orang Jakarta ini waras. Kaisang tadi ada kemungkinan sama RK Pak. Kita tunggu aja. Ini menarik nih situasi kayak gini. Mario ini Dan kadang-kadang terus muncul gitu kan, seru kan? Berarti Kaisang ya Pak ya? Saya nggak tahu. Pak Dari itu kemarin PKB itu Caimin mengaku ketemu sama Mas Ahmad Basara. Nah, dengan itu membahas soal pilkada Jakarta dan itu salah satunya di PKB ada Mbak Ida dan Mbak Ida mengajukan dengan Aku nggak tahu ya, karena belum dilaporkan di DPP. Makasih Pak.